Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah warung soto sederhana beratapkan seng dan berdinding kayu. Warung itu terletak di tepi jalan raya yang sepi dan dikelilingi kebun tebu. Meski terpencil, warung itu tak pernah sepi pembeli, bahkan saat malam hari atau hujan deras mengguyur. Pemiliknya adalah seorang perempuan montok bernama Marni. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan selalu mengenakan kebaya ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Banyak pria mampir, katanya karena rasa sotonya yang gurih dan kuahnya yang khas. Tapi sebagian warga mencibir, konon, bukan rasa soto yang membuat warung itu ramai, tapi pesugihan. Sejak awal buka 3 tahun lalu, warung Marni langsung ramai. Padahal warung-warung soto lain di sekitar situ gulung tikar satu persatu. Banyak yang penasaran, apa rahasianya. Beberapa orang yang jeli memperhatikan, setiap kali mereka makan di sana, rasa sotonya terlalu nikmat, daging empuk, kuah gurih, dan aroma seperti menggoda indera sampai ke dalam mimpi. Namun satu hal ganjil, tak ada yang pernah melihat Marni belanja bahan-bahan di pasar. Seorang sopir truk bernama Wanto pernah singgah jam 2 pagi. Ia kaget karena warung masih buka. Anehnya, pengunjung lain duduk diam, wajah pucat, dan tidak bersuara sedikit pun. Hanya suara sendok dan kuah yang diseruput. Saat Wanto hendak menyapa pengunjung lain, Marni menatap tajam dan berkata lirih, "Makan aja dulu. Jangan ajak bicara siapa-siapa di sini malam hari." Setelah selesai makan, ia merasa mual dan pandangannya buram. Dalam setengah sadar, ia melihat Marni sedang menyeret karung berdarah ke belakang warung. Esoknya, Wanto hilang. Truknya ditemukan kosong di pinggir jalan. Lurah desa, Pak Raji, memerintahkan 3 pemuda, Anto, Surya, dan Joko, untuk menyelidiki. Mereka diam-diam mengintai warung Marni dari kebun tebu saat malam Jumat Kliwon. Mereka melihat Marni memasak sesuatu dalam kuali besar. Dari dalamnya, terdengar jeritan samar, seperti jeritan manusia. Mereka menyelinap ke dapur saat Marni sedang sibuk melayani pelanggan. Di sana, mereka menemukan tulang belulang, rambut, dan potongan tubuh manusia dalam tong kayu besar. Ada pula sesajen, kain kafan, dan kemenyan. Sebelum bisa kabur, salah satu dari mereka, Joko, tergelincir, membuat suara berisik. Marni langsung tahu dan mengejar mereka. Wajah Marni berubah, matanya merah menyala, mulutnya menganga lebar hingga telinga, dan lidahnya panjang menjulur seperti ular. Surya yang selamat akhirnya mengaku kepada warga. Ia bilang Marni melakukan pesugihan dengan genderuwo dari pohon tua di tengah kebun tebu. Setiap malam Jumat Kliwon, Marni harus menyerahkan korban manusia, biasanya pendatang, sopir truk, atau pengemis. Sebagai imbalannya, genderuwo menjaga warungnya tetap ramai. Siapapun yang makan sotonya,
akan datang lagi dan lagi seperti kecanduan, meski mereka tak tahu bahwa kuahnya dicampur darah dan bagian tubuh manusia. Warga akhirnya sepakat membakar warung itu bersama Marni di dalamnya. Namun saat api membesar, terdengar jeritan mengerikan dari balik kobaran. Tidak hanya suara Marni, tapi juga suara-suara para korban yang pernah ia korbankan. Setelah warung habis terbakar, warga lega. Tapi sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, bau soto yang gurih masih tercium dari bekas warung tersebut. Kadang-kadang, terlihat siluet wanita montok berbaju kebaya berdiri di sana, menyambut pengunjung yang tak sadar sudah memasuki dunia arwah. Dan mereka yang datang, tak pernah kembali. 2 bulan setelah pembakaran warung, jalanan di dekat lokasi itu menjadi angker. Para sopir dan pengendara sering melapor melihat wanita berambut panjang dengan pakaian kebaya ketat berdiri di tengah jalan. Bila diberi tumpangan, ia hanya tersenyum, menunduk, lalu berbisik lirih, "Sudah waktunya makan, Mas." Setelah itu, pengendara sering ditemukan tewas keesokan harinya. Tubuh mereka kaku, mata melotot, dan mulut masih penuh kuah soto busuk yang entah dari mana datangnya. Salah satu korban ditemukan dengan lidah robek dan tangan menggenggam potongan daging manusia. Banyak warga desa mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka duduk di warung soto, dikelilingi pelanggan bisu, dengan Marni tersenyum melayani. Tapi dalam mimpi itu, kuah soto berubah menjadi darah segar, dan dagingnya menggeliat seperti masih hidup. Beberapa warga bangun dengan lidah kaku dan tubuh menggigil. Satu persatu jatuh sakit, dan ada yang meninggal tanpa sebab medis yang jelas. Dukun desa berkata, arwah Marni belum diterima tanah, dan ia masih mengabdi pada genderuwo. Ia masih mencari tumbal. Malam Jumat Kliwon ketiga setelah warung terbakar, terdengar suara gamelan dan bau soto mendadak menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang mencoba mengabaikannya mendapati makanan mereka berubah menjadi belatung. Lampu rumah berkedip, hewan-hewan berisik tanpa alasan. Di ujung jalan, terlihat warung Marni berdiri kembali, utuh, seolah tak pernah terbakar. Cahaya lampu bohlam kuning redup memancar dari dalamnya. Dan pelanggan mulai berdatangan, dalam kondisi setengah busuk, wajah hancur, tubuh terbakar, dan mata kosong. Mereka duduk dan makan seolah masih hidup. Dan Marni, berdiri di balik meja kayu, menyendok kuah dari kuali besar yang mendidih, sesekali tertawa pelan. "Silakan makan, Mas, sudah lama nunggu." "Iya." Beberapa orang desa mencoba merekam kejadian itu. Tapi kamera mereka selalu gagal, yang terekam hanya suara hisapan dan dengusan berat, seperti makhluk besar tengah bernafas di belakang mereka. Dukun desa akhirnya mengungkap, Marni bukan manusia lagi. Ia sudah jadi pelayan abadi. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan muncul, sampai tumbalnya terpenuhi. Hingga kini, warung itu masih tak pernah sepi. Tapi hanya arwah dan makhluk gaib yang menjadi pengunjungnya. Dan siapapun yang lewat di sana, jika mendengar suara sendok beradu mangkok dan mencium aroma soto menyengat, jangan pernah menoleh. Jangan pernah berhenti, atau kau akan jadi menu berikutnya.
10 tahun sebelum warung soto itu terkenal, Marni hanyalah janda muda yang ditinggal mati suaminya karena kecelakaan kerja di pabrik gula. Ia hidup miskin, mengontrak rumah reyot, dan dihina warga karena dianggap wanita penggoda. Tapi Marni tak tinggal diam. Suatu malam, ia berjalan ke tengah kebun tebu tua yang dikeramatkan warga. Di sana berdiri sebuah pohon randu besar dengan akar menjulur seperti cakar raksasa. Di bawah pohon itu, konon dulu sering ditemukan kepala kambing, bunga 7 rupa, dan botol arak. Marni memanggil sesuatu, dengan darah haid yang diteteskan di atas sesajen. Aku tak ingin miskin lagi. Aku rela, asal hidupku berubah. Malam itu, angin berhenti berhembus. Udara membeku. Lalu muncul sosok setinggi 3 meter dari balik pohon, dengan kulit kasar seperti kayu hangus, mata merah menyala, dan mulut penuh taring. Ia menyebut dirinya Kiai Glentrung, sang genderuwo penunggu tanah keramat. Kiai Glentrung menyentuh kepala Marni dan berbisik, "Kau akan kuberi kekayaan, tapi setiap bulan, 1 tubuh manusia. Dan sekali kau mulai, tak bisa berhenti." Marni mengangguk. Maka sejak itulah, ia mulai membuka warung, dengan resep dari kuali gaib pemberian Kiai Glentrung. Siapapun yang mencicipi kuahnya, akan ketagihan. Tubuh mereka pelan-pelan melemah, hingga akhirnya bisa dipanen. Namun tidak semua korban bisa dibungkam. Seorang mahasiswa bernama Bayu yang tersesat ke warung itu tengah malam, merasakan kejanggalan saat mencicipi soto. Rasanya terlalu manusiawi. Ia pura-pura pingsan setelah minum teh yang dicampur jamu penidur. Saat Marni menyeret tubuhnya ke belakang dapur, Bayu membuka mata dan melawan. Ia menyiram Marni dengan air tajin yang ia bawa dari rumah neneknya. Air itu konon pernah digunakan untuk ritual penolak santet. Tubuh Marni terbakar sebagian, dan wujud aslinya tampak, kulit bersisik, lidah terbelah 2, dan tangan penuh kuku panjang. Bayu berhasil kabur dan melapor ke polisi. Namun, tak ada yang percaya. Keesokan harinya, tubuh Bayu ditemukan menggantung di kebun tebu, matanya hilang, dan lidahnya tergigit habis. Warga mulai resah ketika anak-anak mereka satu persatu menghilang. Seorang ibu melihat anaknya terakhir kali sedang jajan soto di warung Marni, siang bolong. Tapi anak itu tak pernah kembali. Bahkan anehnya, tidak ada bekas jejak kakinya, seolah lenyap begitu saja. Seorang dukun tua bernama Mbah Sastro akhirnya mencoba menyelidiki. Ia datang ke lokasi bekas warung pada malam hari, membaca doa, dan menanam paku kuningan ke tanah. Tanah itu mendadak retak dan dari dalamnya keluar bau amis serta suara tangis anak-anak. Mbah Sastro menancapkan keris pusaka ke tengah-tengah bekas dapur warung, membuat suara jeritan panjang terdengar dari dalam tanah. Setelah itu, arwah anak-anak mulai muncul dalam mimpi orang tua mereka, mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi membawa mangkuk soto kecil di tangan mereka. Desa tempat warung itu berdiri sekarang telah sepi. Banyak warga pindah, rumah-rumah dibiarkan kosong. Tapi sesekali, pengendara malam melihat lampu bohlam menyala dari kejauhan, aroma soto tercium, dan suara, "Selamat datang,
Mas terdengar lembut dari arah gelap. Para peneliti supranatural pernah mencoba memasang kamera di sana. Namun hasilnya mengejutkan, kamera mereka hanya merekam dirinya sendiri sedang duduk makan, menyuapkan soto ke mulut mereka berulang-ulang dengan wajah kosong. Beberapa dari mereka hilang. Menurut catatan Mbah Sastro sebelum meninggal, perjanjian Marni dengan Kiai Glentrung belum selesai. Tubuhnya boleh dibakar, tapi jiwanya terikat. Selama masih ada orang yang terjebak godaan rasa soto itu, warung Marni akan muncul. Di tempat berbeda, dengan wajah Marni yang awet muda, kebaya ketat, dan senyum menggoda. Dan siapapun yang mencicipinya akan jadi menu selanjutnya. 3 tahun setelah desa itu ditinggalkan, di pinggiran kota kecil bernama Wonosari, tiba-tiba berdiri sebuah warung soto baru. Letaknya cukup tersembunyi, di samping jalan tikungan yang sering memakan korban kecelakaan. Warung itu sederhana, beratap seng, dan ada papan kecil yang hanya bertuliskan, "Soto Mbak Mar." Orang-orang mulai berdatangan karena rasanya luar biasa. Soto dagingnya selalu empuk, kuahnya seperti menyihir. Anehnya, penjualnya adalah seorang perempuan muda, bertubuh montok, bersanggul rapi, dengan senyum yang membuat orang merinding. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbak Mar. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Wajahnya seperti Marni, tapi lebih muda, matanya lebih tajam, dan kulitnya seperti tak pernah tersentuh usia. Warga mulai ketagihan, dan dalam hitungan minggu, warung itu kembali tak pernah sepi. Seorang pedagang keliling bernama Haris suatu malam sedang lewat dan mampir. Ia makan sotonya dengan lahap. Namun saat melihat ke meja sebelah, ia melihat teman lamanya yang sudah mati 3 bulan lalu, sedang menyuap soto dengan tangan hancur dan mata bolong. Haris lari ketakutan, tapi keesokan harinya ia ditemukan menggigil di pojok rumahnya, mulutnya belepotan kuah soto busuk dan jari-jarinya penuh bekas gigitan. Di era modern, kasus warung aneh ini viral di media sosial. Seorang YouTuber supranatural bernama Rama Prayoga datang menyelidiki. Ia membawa kamera, sensor energi, dan drone. Dalam vlognya, ia berhasil merekam kejadian mengerikan. Pelanggan datang satu persatu, tapi tidak ada bayangan mereka di cermin yang digantung di pojok warung. Ia merekam Mbak Mar dari dekat, dan saat men-zoom wajahnya, kameranya menunjukkan wajah dua, saling bertumpuk, wajah cantik dan wajah rusak penuh luka gosong. Saat ia memutar ulang rekaman di rumah, terdengar suara lirih. "Jangan dilihat, kau akan jadi bagian dari kami." Esok harinya, channel Rama menghilang. Akunnya lenyap, dan videonya tak bisa ditemukan. Tapi netizen sempat menyimpan satu frame, wajah Marni tersenyum dengan latar belakang dapur penuh tulang dan daging. Mbah Sastro sebelum meninggal pernah berkata, "Marni bukan cuma perempuan, ia adalah cermin dari nafsu manusia, lapar, serakah, dan mudah tergoda." Selama masih ada manusia yang mau menukar nyawa demi kenikmatan, warung itu akan selalu ada. Kini, warung soto itu pindah-pindah. Kadang di kota, kadang di desa. Ia muncul di tikungan, di pasar malam,
atau bahkan di balik terminal yang sudah lama tak dipakai. Tapi selalu sama, soto enak, perempuan montok, dan pelanggan yang tak pernah kembali. Ada satu kisah dari seorang ustaz yang sempat mimpi didatangi Marni. Dalam mimpinya, ia duduk di warung soto bersama ratusan orang bisu. Ia mencoba berzikir, tapi lidahnya keluh. Ia ingin berlari, tapi kakinya tenggelam dalam kuah panas. Marni mendekat, tersenyum. Sudah lapar. Ini rezeki dari darah. Mau tambah? Kau tinggal di sini selamanya. Saat ustaz itu bangun, seluruh tubuhnya panas. Mulutnya berbau kuah soto. Dan sejak itu, ia tak bisa makan makanan lain selain soto, tapi setiap mangkuk yang ia makan, selalu ada sesuatu yang keras di dalamnya, gigi, kuku, atau rambut. Tamat.